Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya tetap diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Perenungan kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 hingga yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami baca dan kami renungkan ini Tuhan, boleh menjadi penguatan bagi kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 hingga yang ke-15 dengan 2 judul perikop. Perikop yang pertama, pengumpulan uang untuk Yerusalem, dan perikop yang kedua, memberi dengan sukacita membawa berkat. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tapi supaya kamu benar-benar siap, sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu, oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Saya beri tema memberi tidak akan mengurangi berkat. Ketika kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan kita, tentu kita akan memberikan bantuan dengan tulus dan ikhlas. Tentu ketika kita memberikan bantuan yang kita beri, kita tidak berharap dibalas dengan hal yang sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang diharapkan oleh Paulus bagi orang percaya di Korintus, agar mereka memberi tidak dengan hati terpaksa ataupun sedih hati, tetapi mereka memberi dengan kemurahan hati mereka. Sebab jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat yang kurang mampu di Yerusalem. Kesiapan mereka juga membuat jemaat Makedonia tergerak hati mereka untuk memberi atau membantu orang-orang di Yerusalem. Sikap jemaat Korintus membuat Paulus bangga karena orang lain juga tergerak hatinya untuk membantu orang-orang di Yerusalem. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, jemaat Korintus tidak sepenuh hati untuk membantu orang-orang di Yerusalem. Karena itu, Paulus meminta saudara-saudaranya untuk mendahului datang ke Korintus agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Paulus memberikan motivasi kepada jemaat Korintus agar mereka tidak takut akan kekurangan meskipun mereka memberi kepada orang yang membutuhkannya. Sebab Allah akan memberkati mereka yang memberi dengan kerelaan hati dan tulus hatinya. Dan mereka tidak boleh khawatir akan kehidupan mereka, sebab Allah akan melimpahkan berkat yang mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengucap syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelimpahan dalam hidup kita tidak diukur dari kondisi ekonomi seseorang. Memberi itu bukan sebuah kehilangan. Nilai sebuah pemberian tidak dilihat dari status sosial si pemberi, tetapi dilihat dari ketulusan hati si pemberi. Marilah kita memberi dan membantu orang-orang yang membutuhkan kita, sebab itu tidak akan mengurangi berkat yang ada pada kita. Sebab berkat yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Oleh sebab itu, kita juga harus memberkati orang lain melalui berkat yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman ini boleh menjadi penguatan bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini juga Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, lindungi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka selalu berada dalam naungan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.